menurut kita ya, kaum santri ini ya, bahwa penghormatan terhadap kiai itu dalam pondok pesantren itu manggilnya itu dengan ubuah, dengan umumah, dengan panggilan-panggilan yang kebapaan, panggilan yang mengandung nilai-nilai silaturahmi. Contohnya yai. Yai itu dalam perspektif kita orang Banten itu mamang jauh gitu. Jadi kalau ada mamang, mamang punya mamang itu namanya yai. Nah, santri dengan santri itu manggilnya mamang kalau di pondok pesantren. Agar ada ikatan dengan sesama santri sebagai seorang saudara walaupun agak saudara jauh. Lalu kalau di Banten memanggil anak kiai dengan sebutan aang, itu artinya menjadikan santri itu adik daripada anak-anak kiai itu. Jadi hubungannya hubungan kekeluargaan. Di antara yang lain juga selain manggil yai, yang hubungannya itu untuk kiai tua, itu ada yang manggilnya abah. Kiai yang dipanggil abah itu biasanya ukuran kiai-kiai yang setengah tua tapi tidak terlalu tua. Ada lagi yang dipanggilnya aang. Kiai masih tetap maunya dipanggil aang walaupun udah tua. Saya punya kiai di pesantren Riyadul Alfiyah di Kadukawang itu panggilnya masih tetap aang aja. Ada yang manggil mama, tapi juga ada yang manggil aang, akang atau aang. Kemudian ada juga di tetangga Kresek, pesantren kiai yang sangat tabakhur ilmunya, itu masih dipanggilnya mamang aja. Jadi dia nggak mau dipanggil kiai, nggak mau dipanggil abah, nggak mau dipanggil syekh apalagi, tapi maunya dipanggil tetap mamang seperti dulu dia dipanggil di pesantren. Dan ini adalah sebuah tradisi unik yang dimiliki oleh pondok pesantren. Yang saya kira itu orang-orang liberal, orang-orang modern itu nggak ngerti itu model-model begitu. Makanya Clifford Geertz yang mengklasifikasikan masyarakat Islam di Indonesia menjadi 3, yaitu ada priai, ada abangan, ada santri. Itu saya kira memang realitasnya demikian. Dan yang mayoritas itu adalah para santri. Ada muslim priai, ada muslim abangan, ada muslim santri, dan muslim santri ini kita, orang-orang pondok pesantren. Sekarang ada muslim priai karena dia banyak duit bikin pesantren. Ini yang bikin rusuh ini. Yang bikin citra pesantren acak-acakan, ada orang-orang priai banyak duitnya bikin pesantren. Ciri-ciri pesantren kalau dia pesantrennya itu adalah pesantren ala Nahdlatul Ulama wa PWILS. Saya tambahin sekarang, Nahdlatul Ulama wa PWILS. Yaitu pondok itu ada di tengah-tengah masyarakat. Ada pondok itu di tengah-tengah kampung. Karena biasanya kiai hidup dulu di kampung, kemudian ada anak ngaji 1-2 orang, kemudian tambah santrinya, tambah luaslah pesantrennya untuk menampung para santri itu. Itu ciri khas daripada kiai-kiai ala Nahdlatul Ulama wa PWILS. Nah, kalau sekarang ini orang priai, dia bikin pondok pesantren, dia punya duit dulu nih, 5 miliar, 10 miliar, kemudian dia beli tanah, dia bangun pondok pesantren yang besar, kemudian yang fasilitasnya sangat eksekutif, pakainya AC, pakainya spring bed, luar biasa, bayarnya aja masuknya 40 juta, kemudian per bulannya ada yang sampai 2,5 juta dan lain sebagainya, itu 2,5 juta itu bisa 1 tahun mondok di Lirboyo dan di pesantren Nahdlatul Ulum Kresek Cempaka Banten ini. Tapi untuk di pesantren-pesantren priai itu hanya per bulan 2,5 juta. Masuknya ada yang 40 juta. Saya pernah acara Nahdlatul Ulama gitu di pesantren yang modern begitu. Kemudian saya tanya ini berapa masuknya? Itu 40 juta masuknya. Yang mesantren siapa? Yang mesantren anak bareskrim, polisi-polisi, perwira-perwira. Gitu. Jadi mereka itu bukan untuk menjadi seorang mutafaqih fiddin yang akan menjaga agama ila yaumil qiyamah li ibqa'il Islam, tetapi mungkin hanya untuk agar dia tidak terkontaminasi oleh pergaulan bebas, misalnya tujuannya ada yang seperti itu. Tapi kalau dia itu adalah secara genealogis dan historis merupakan para penyebar agama Islam di masa lalu, memang dirinya itu ada genetik, DNA-nya itu DNA penyebar agama Islam. Dia pesantren itu untuk menyebarkan agama Islam. Maka anak-anak kiai di Lirboyo dan Peloso banyak yang tidak mau sekolah. Kenapa? Karena untuk melanjutkan kepemimpinan pondok pesantren yang paling dibutuhkan adalah mutafaqih fiddin itu.
Kalau sekolah jadi SH kayak Mas Taufik banyak yang bisa, asal kita masuk kuliah, rajin duduk ya kan, ngerti kagak ngerti, kita 4 tahun, 5 tahun lulus, bisa. Tapi jadi kiai ini ada kekhasan yang tidak bisa begitu saja. Orang misalnya mondok 7 tahun di Lirboyo bisa pinter, nggak demikian. Ada hal-hal yang aneh gitu di dalam pondok pesantren secara spiritual yang tidak bisa dipahami sekali lagi kecuali oleh orang-orang santri. Jadi ini perlu diketahui nih sama orang-orang sekuler itu. Kita juga melihat Anda-Anda itu, hai orang-orang sekuler, orang-orang priai, itu kadang-kadang ketawa gitu. Menganggap diri Anda itu aneh. Hidup ini akan ada akhirat, tapi Anda seakan-akan orang yang tidak paham bahwa hidup ini akan dipertanggungjawabkan. Anda sudah tua, mau cari uang sebanyak-banyaknya, kemudian seakan-akan Anda tidak akan dihisab di hari nanti. Itu kita juga seperti Anda melihat. Kalau Anda melihat kami aneh sebagai seorang santri, kami juga melihat Anda itu aneh. Karena kami meyakini bahwa ada akhirat setelah dunia ini. Ada surga dan neraka setelah kami ada kesenangan atau kesusahan hidup di alam dunia ini. Jadi Anda memandang dari perspektif Anda terhadap kami tentu tidak akan sesuai dengan apa yang Anda pikirkan dari perspektif kebenaran dan kebahagiaan yang Anda pahami. Seperti kami juga mentertawakan Anda ketika Anda berlaku sesuatu yang tidak sesuai dengan genre kami dalam kehidupan dan dalam memandang hari ini dan masa depan. Jadi kita masing-masing saja saling harga menghargai, hormat menghormati. Anda bikin partai, silakan bikin partai. Anda mau nyari uang yang banyak, silakan nyari uang yang banyak. Sudah punya 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Anda mungkin itulah kebahagiaan Anda. Dan bagi kami itu bukan semacam itu kebahagiaan. Nah, jadi kita masing-masing saja saling hormat menghormati secara kehidupan sosial yang hari ini media merupakan sebuah ornamen atau elemen penting di dalam kehidupan sosial hari ini. Harus hati-hati. Jurnalisme ada kode etiknya. Ada kode etiknya dan ini harus betul-betul dijaga sehingga bagaimana cara Anda menyajikan sebuah berita yang bagi Anda ini adalah bukan sebuah hal-hal yang idealis menurut Anda, yang ideal, tapi menurut kami ideal. Karena apa? Kami ada mustanadnya, ada dalilnya. Menghormati guru ada dalilnya. Adapun hal-hal yang lainnya mungkin kita akan muhasabah kalau memang itu dianggap tidak lagi layak menurut pandangan kami dan istihad kami. Tapi bukan menurut apa yang Anda atur dalam hidup kami sebagai seorang santri. Tapi apa yang kami istihadi bahwa ini perlu untuk dirubah. Bukan atas apa yang Anda inginkan kami untuk berubah. Karena kami punya dasar, kami harus bagaimana sebagai seorang santri dan sebagai seorang penerus para penyebar-penyebar agama Islam yang kami akan wariskan itu semua mustikanya kepada anak kami pada cucu kami ila yaumil qiyamah sampai agama ini tidak akan pernah padam di alam dunia ini.